Ketiga anak-anak ini harus bernasib sial karena bermain hingga waktu maghrib tiba. Kala itu matahari sudah terbenam. Wati yang hendak pulang tiba-tiba seperti ditarik sesuatu. Sementara Karta tangannya digigit sesuatu dari dalam tanah hingga salah satu jarinya terputus. Singkat cerita, pada 30 tahun kemudian, dua orang anak bernama Saman dan Adi tanpa sengaja bertemu Karta. Kedua anak ini sangat ketakutan karena mereka melihat salah satu jari Karta yang hilang. Mereka kemudian berlari, sementara Karta kembali masuk ke dalam hutan. Kedua anak ini memiliki seorang guru yang sangat kejam. Hampir setiap hari mereka kena marah karena selalu saja datang terlambat. Setelah semua teman-temannya pulang, mereka berdua kembali kena marah dan harus menjalani hukuman hingga selesai. Hari itu di kampung mereka, sebuah mobil memberikan pengumuman adanya pertunjukan wayang. Saman dan Adi berencana untuk menontonnya. Mereka berdua adalah sahabat baik. Saat pergi dan pulang sekolah, mereka selalu bersama-sama. Pada sore itu, seorang gadis kecil bernama Ayu pergi ke sebuah rumah di tengah hutan. Ternyata itu adalah rumah Karta yang merupakan pamannya. Karena dianggap orang gila oleh warga, Karta diasingkan di tengah hutan. Sebuah pintu rumah tiba-tiba terbuka sendiri, membuat Saman sangat ketakutan. Tapi ternyata tak beberapa lama kemudian, Saman bahagia karena kakaknya lah yang datang. Tapi tiba-tiba kakaknya malah marah-marah karena Saman tak mengantarkan madu ke warung langganan. Melihat Saman dipukuli, si Mbah yang sedang sakit tak bisa berbuat apa-apa. Saman tinggal bersama si Mbah dan kakaknya yang bekerja sebagai pencari madu di hutan. Keesokan harinya lagi-lagi Saman bangun kesiangan. Adi yang selalu setia menemaninya. Dan hari itu mereka kembali mendapatkan hukuman dari seorang guru yang sangat killer ini. Mereka berdua harus membersihkan toilet sekolah dan tak boleh pergi jika belum selesai. Namun mereka berdua tidak akan menggagalkan niatnya untuk menonton wayang. Sementara di hutan, Karta yang sedang mencari kayu kering tiba-tiba dikejutkan dengan situasi yang sangat mengerikan yang mengingatkan dirinya pada peristiwa 30 tahun yang lalu. Karena ketakutan, Karta lalu berlari menyelusuri hutan hingga bertemu sebuah bukit. Karta lalu menaiki bukit itu. Ia pun kemudian melihat suasana di sore hari di mana matahari mulai terbenam. Ketika waktu maghrib tiba, ibu guru ini malah mengerjakan tugas sekolah. Lalu tiba-tiba pintu rumahnya terbuka sendiri. Ibu guru yang bernama Woro ini kemudian memeriksa keadaan di sekitar rumahnya. Ia kemudian hendak mengambil air wudhu, tapi lagi-lagi pintu rumahnya ada yang mengetuk. Dan tiba-tiba pintu rumahnya sudah terbuka. Ia kembali memeriksa keadaan di sana. Karena tak ada sesuatu, lantas ia menutup lagi pintu rumahnya. Kemudian mengunci rapat pintu rumahnya. Tapi baru saja berbalik badan, pintu rumahnya lagi-lagi terbuka sendiri. Ibu guru ini merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia perlahan melangkahkan kakinya. Tanpa disadari, ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Sosok mengerikan tiba-tiba muncul. Dan ketika ia menoleh ke belakang, makhluk itu menghilang. Pintu tertutup sendiri. Makhluk itu kemudian menyerangnya hingga membuat Ibu Woro terjatuh. Karena kesakitan ia tak bisa berlari sampai makhluk itu merasukinya. Anak ini tiba-tiba ketakutan saat melihat mayat ibu guru seperti hidup kembali. Hari itu semua orang berkumpul untuk melayat ibu guru Woro yang meninggal dunia. Tampak Saman duduk di depan mayat ibu guru Woro. Saman tak menyangka ibu gurunya pergi secepat itu saat semua orang sedang mengaji. Tiba-tiba saja Saman menjerit ketakutan. Ia melihat mayat gurunya bangkit dan membuatnya merasa bersalah karena membenci guru itu selama ini. Semua orang menenangkan Saman dan kembali mengaji untuk ibu guru Woro. Lalu ketika jenazahnya dimasukkan ke dalam ambulans, Saman berusaha untuk melihatnya kembali. Lagi-lagi ia melihat mayat ibu guru Woro bangkit. Namun Saman sadar semua orang tak akan mempercayainya bahwa ia melihat mayat ibu guru bangkit. Ketakutan itu sampai terbawa mimpi. Sejak saat itulah Saman mulai berubah menjadi anak yang pendiam dan selalu saja murung. Bahkan ia tak lagi mau berbicara dengan sahabatnya Adi. Pada suatu malam, nenek Saman tiba-tiba ketakutan dan terus melihat ke arah jendela. Saman kemudian memeriksa jendela rumahnya, namun ia tak melihat apapun di sana. Tapi si nenek terus saja ketakutan.
Seorang nenek sangat ketakutan dan terus melihat ke arah jendela, seperti ada orang yang memanggil. Namun saat Saman melihat jendela, tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang bergerak di balik jendela itu. Tiba-tiba sosok hantu Bu Guru datang menghantui Salma. Saman yang cemas lalu membasuh mukanya dengan air dari sebuah gentong. Tapi sosok makhluk mengerikan muncul dari gentong itu. Makhluk itu lalu mendekati Salman dan merasuki tubuhnya. Malam itu Bu Guru baru datang ke desa mereka. Wanita muda itu bernama Ningsi. Keesokan harinya, Samiun kakak Saman sangat marah karena madu yang ia cari tak diantarkan oleh Saman. Ia lantas pulang dan memarahi Saman. Namun Saman hanya diam saja. Sementara neneknya yang sakit hanya bisa menangis saat Saman dipukuli oleh kakaknya. Tiba-tiba hal tak terduga pun terjadi. Saman melawan kakaknya dengan tatapan yang aneh. Lalu muncul makhluk mengerikan di belakangnya, menyerang Samiun. Setelah Samiun tak berdaya, makhluk itu merasuki tubuhnya. Saman yang dikuasai oleh hantu jahat mencabik-cabik tubuh Samiun dengan menggunakan sebuah celurit. Ia lantas pergi ke rumah tetangganya dan membunuh semua hewan ternak peliharaan. Botol-botol madu ini bukan berisi madu, melainkan darah segar. Pagi itu si bapak melihat Saman mengantarkan beberapa botol madu kepadanya. Namun saat ia menerima madu itu berbau tajam dan ternyata berisi darah segar. Setelah itu Saman berlari. Para warga dan aparat desa kemudian mendatangi rumah Saman, lalu menemukan mayat Samiun. Melihat itu, Ade langsung berlari. Ia menyelusuri hutan untuk mencari sahabatnya Saman yang diketahui berada di pinggir sungai, tempat mereka mencari ikan. Ayu dan Pak Ansip melihat dari jauh bagaimana Saman diam saja, lalu tiba-tiba berubah. Tubuhnya lemah seperti usai kerasukan. Mereka kemudian membawa Saman pulang ke rumahnya. Saman lalu dikurung di kamar, sementara aparat desa sudah menghubungi polisi. Di sisi lain, guru baru itu mencoba untuk mendekati Saman dan mengajak Saman untuk berkomunikasi. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Saman sedang merenung, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan kakaknya. Tubuh yang penuh darah membuat Saman ketakutan. Kepalanya berputar. Saman yang kaget malah menabrak hantu Bu Guru Woro. Saman ditemukan tidak bernyawa di dalam kamarnya dengan kondisi tergantung. Keesokan harinya Saman dimakamkan. Setelah kematian sahabatnya, Adi menjadi sedih dan terus saja murung. Pada suatu hari, Adi mengikuti les di sekolahnya untuk mengejar pelajaran yang terlambat. Namun ia belajar sampai larut malam, hingga petugas sekolah itu pun pulang dan ibu guru pun izin untuk pulang sebentar. Adi kemudian sholat di ruangan kelas. Lalu tiba-tiba seperti ada yang mendekatinya. Adi yang ketakutan membatalkan sholatnya, lalu bergegas untuk membereskan semua buku-buku dan peralatan belajarnya. Saat ia hendak pergi dari sekolah, Adi malah melihat sosok Saman sahabatnya sedang membersihkan toilet sekolah. Adi ketakutan ketika Saman melambaikan tangan ke arahnya seperti hendak mengajak Adi pergi. Semenjak saat itu, Adi berubah menjadi anak yang aneh, seperti kerasukan. Sementara itu Ayu hari itu mendapatkan teror dari ibu guru Woro yang sudah meninggal. Di saat seperti itu Ayu tiba-tiba mengingat Adi yang masih berada di dalam kelas. Namun ternyata ia sudah menghilang. Ayu lalu pergi untuk mencari Adi, menyelusuri hutan sampai akhirnya bertemu dengan Karta. Pada waktu maghrib tiba, ketika Ayu hendak pergi ke masjid, tiba-tiba ia melihat Adi terduduk di tengah jalan. Ayu memanggilnya. Adi yang awalnya diam saja, kemudian berdiri perlahan-lahan. Ia seperti habis menguliti sesosok binatang, lalu berbalik melihat Ayu. Tentu saja Ayu sangat ketakutan dan berusaha untuk menyadarkan temannya. Tapi Adi yang sudah dikuasai iblis lalu mengejar Ayu. Mereka berdua pun kejar-kejaran berkeliling desa. Seorang
wanita yang mendengar teriakan Ayu kemudian keluar dari rumah dan segera memanggil Ayu untuk berlindung di rumahnya. Mereka segera masuk ke dalam rumah lalu mengunci rapat pintunya. Tapi sayang si ibu itu lupa mengunci pintu belakang. Sialnya Adi sudah masuk terlebih dahulu. Adi kemudian mengincar Ayu. Ayu saat itu hanya bisa pasrah. Dan ketika Adi hendak menyerang Ayu, beruntung seorang sapam datang tepat waktu. Di tempat berbeda, seorang bapak sedang menunggu anaknya pulang. Tanpa sengaja ia malah melihat sesuatu berbungkus kain kapan di atas kursi. Ketika dibuka, itu adalah mayat Saman. Ternyata malam itu Adi pergi ke makam Saman lalu membongkar dan mengeluarkan jasad sahabatnya. Di bawah pengaruh iblis, Adi kemudian diruqyah oleh seorang kiai. Wanita ini ketakutan saat Ayu memperlihatkan sebuah jimat dari pamannya Karta. Ternyata wanita inilah biang dari segala kekacauan di desa itu, di mana dirinya telah bersekutu dengan iblis, lalu mempengaruhi anak-anak yang gemar bermain di luar rumah. Saat waktu maghrib mulai tiba, ia juga menyesatkan orang-orang melalui tipu dayanya. Setelah mengetahui semua itu, Ayu kemudian mendatangi Karta lalu menceritakan semua tentang ibu guru barunya dan mereka harus menyelamatkan Adi. Singkat cerita, Karta mendatangi rumah ibu guru Ningsi. Di saat itulah ia melihat sosok makhluk yang bersekutu dengan ibu guru Ningsi. Ternyata Ningsi adalah Wati, teman masa kecil Karta, di mana 20 tahun yang lalu saat Wati ditarik oleh sesosok makhluk, ia kemudian tersadar lalu melihat temannya Derajat dibunuh oleh iblis itu. Namun iblis itu membiarkan Karta hidup. Wati kemudian berteman dengan si iblis. Itulah alasannya ia kembali ke desa itu untuk menemui Karta. Melihat kondisinya setelah salah satu jarinya menghilang, lalu berhasilkah Karta menghentikan iblis jahat itu? Sebuah tempat iblis itu bersembayang. Karta hendak membakarnya, namun saat menyalakan api, sosok hantu wanita mengganggunya. Di sisi lain, Adi sudah semakin dekat mengikuti iblis jahat itu. Si Karta malah bertemu dengan sesosok pocong. Pocong itu adalah pocong sahabatnya, Derajat, yang sudah meninggal dibunuh si iblis. Sementara Ayu berusaha untuk melarang Adi yang sudah semakin dekat dengan iblis itu. Di sini Karta malah berkomunikasi dengan sahabat kecilnya, tapi beruntung Karta melemparkan api di tangannya dan tidak mengubris perkataan sahabatnya itu. Seketika batu itu terbakar, pocong itu menjerit lalu menghilang. Karta kemudian mengumandangkan azan untuk mengusir makhluk-makhluk jahat di sana. Seketika iblis itu mulai menjauh. Ia tak bisa lagi mengganggu para anak-anak di desa. Adi akhirnya selamat. Ayu segera datang untuk menolong Adi dan berusaha untuk menyadarkannya. Begitu juga dengan sang ayah yang tiba tepat waktu. Film pun selesai. Sampai jumpa lagi di film lainnya.